bukan lelaki atau perempuan, tapi manusia. Iya, Gitu aja. manusianya gitu. Jadi ya sama-sama lah gitu lah. Kalau persoalannya sudah manusia sehingga perselingkuhannya menjadi luas bisa apa aja ya. Iya. Balik lagi loh sama yang tadi, gimana tuh perselingkuhan yang dibenarkan? Tapi ini konteksnya cinta ya, masalah cinta. Ya, persoalannya sekarang sejauh mana sih perselingkuhan itu akan membawa efek pada yang melahirkan korban. Kalau kita selalu menyadari bahwa seluruh tabiat kita itu akan mengefek lahirnya sebuah korban, entah anak, entah Aduh, Mbak Tami sampai deg-degan loh dengerin Mbak Tami nyanyi. Terbawa sama suasana ya. Mbak Tami, kasih pendapat sedikit dong mengenai perselingkuhan. Nah, pandangan Mbak Tami tentang itu gimana? Perselingkuhan. Sebetulnya bukan pria aja ya yang suka berselingkuh, kadang-kadang wanita juga. Iya. Imbang. Mas Butet langsung. Zaman sekarang banyak juga wanita yang suka berselingkuh ya. Jadi gimana tuh kalau selingkuh? Nggak apa-apa Ya. asal nggak ketahuan gitu? Jangan juga Oh, sih, jangan juga. soalnya kan udah ada komitmen walaupun baru pacaran tapi kan juga udah ada komitmen buat setia. Oke, makasih banyak Mbak Tami. Iya, Cantik sekali malam sama-sama. ini. Nanti nyanyi lagi buat kita ya. Oke. Oke. Mas Butet ngobrol lagi nih. Punya Ya. dapat dukungan tuh. ya paling tidak sebagai lelaki tidak menolak jika dijadikan objek perselingkuhan. Oke, tadi kita bicara soal perselingkuhan itu tidak hanya menyangkut masalah dua anak manusia kan Mas Iya. Butet. Nah, menyikapi atau mengatasi perselingkuhan di luar perselingkuhan cinta tuh seperti apa tuh Mas? Ya kita setia pada komitmen, cuma itu aja sesungguhnya. Karena hakikat perselingkuhan dan mengingkari kesepakatan yang Iya. dibangun. Seperti tadi misalnya contoh soal hukum itu. Hukum itu kan diselenggarakan untuk dipatuhi misalnya. Bukan untuk dilanggar Bukan untuk sebetulnya ya. dilanggar. Tapi kalau faktanya terjadi justru aparat hukumnya yang memperjualbelikan hukum, ini kan sebuah pengingkaran. Ya jangan gitu dong. Gitu loh. Selingkuh. Selingkuh, menyelingkuhi hukum misalnya. Selingan ringan jadinya runtuh yang Mbak Misye ya. Iya. Nah, kalau pendapat Mbak Misye sendiri tadi selingkuh di luar selingkuh cinta gitu ya. Kalau menurut Mbak Misye di dalam rumah tangga gimana sih kita mesti bersikap gitu supaya menghindari terjadinya perselingkuhan itu? Ya, menurut saya itu tadi, bagaimana kita suami istri itu menjalin hubungan secara baik supaya tidak menimbulkan perselingkuhan itu tadi. Jadi Dari kedua belah pihak ya, Heeh. harus ada komunikasi Iya, gitu ya. gitu. Baik istri maupun suami. Iya. Kalau sebab terjadinya perselingkuhan kira-kiranya apa ya Mbak Yang? Ya mungkin Itu jatah aku ya. mungkin juga memang dasarnya orangnya begitu Gawan juga bayi bisa. ya? Gennya gitu ya Mas Tapi ya. kalau perempuan biasanya sih kalau nggak didahuluin nggak mungkin gitu loh. Masa sih? Menurut saya sih. Oh, saya mau diam aja deh Mas Butet coba jawab gimana. Ayo. Perempuan tuh katanya kalau nggak didahului tidak mendahului loh dalam soal Iya, perselingkuhan. Setuju, biasanya- Pak? Nggak Bingung. tahu. Nggak tahu. punya pengalaman soalnya. Bingung banget aku. Oke, kita nih sebagai orang-orang yang bekerja di dunia seni, apalagi sudah berumah tangga ya, Mbak Misye udah, Mas Butet udah gitu. Biasanya banyak waktu yang kita habiskan justru tidak dengan pasangan, karena jam kerja seniman tuh kan katanya acak adul gitu. Ada cara-cara tertentu nggak supaya pasangan kita percaya, jadi kita aja nggak selingkuh dan pasangan yang kita tinggal juga nggak selingkuh gitu di rumah? Ya kalau saya kebetulan istri saya itu juga bekerja di bidang seni juga ya. Dia penari juga pemain teater. Jadi masing-masing udah ngerti persis problem dunia kerja itu. Jadi dia juga ada dalam dunia kerja saya. Ngerti kalau misalnya saya pulang sampai larut malam bahkan pagi, tahu persis bahwa dia memang sedang bekerja gitu. Iya, tapi saran Mas Butet mungkin untuk pasangan-pasangan yang seperti itu tapi beda dunia? Dan saya pikir itu bukan hanya soal di wilayah kesenian ya. Itu di sektor pekerjaan apapun. Itu tergantung niat orangnya tadi kok sesungguhnya. Nawaitunya Iya. gitu. Mbak Belum, Misye, terus Mas sorry. Udah. Udah. Mbak Misye setuju nggak sama Mas Butet? Iya, setuju. Tapi juga lingkungan juga mempengaruhi ya. Menurut saya lingkungan yang udah terbiasa begitu mempengaruhi orang juga ikut-ikutan begitu juga gitu loh. Tapi kalau lingkungannya enggak seperti itu, orang akan melangkah ke situ juga akan mikir Dua berapa kali 1000 gitu. kali malah mungkin ya. Baiklah pemirsa, malam ini ya Anda juga bisa ikut
Kok saya jadi serak ya? Malam ini Anda juga bisa ikut berbincang-bincang dengan kami di sini dan mungkin untuk Anda yang di Jabotabek bisa mencoba telepon di 3914601 dan yang di luar Jabotabek bisa mencoba di 3914603. Jangan lupa untuk terus menyimak ke perbincangan kami karena nanti ada pertanyaan kuis yang diambil dari perbincangan malam ini. Monggo diminum. Mbak Iya. Mas silakan sambil diminum. Minum beneran ya? Iyalah properti tapi boleh diminum loh itu. Mbak Misha, ini buat Mas Butet juga. Aku nih seneng banget loh nanya sama Mas Butet nih. Iya, orangnya lucu Iya soalnya. ya, kocak ya. Mau diselingkuhi Parah, apa? dibilang lucu. Gini, katanya ini kita masih bicara soal selingkuh yang berhubungan sama cinta gitu ya. Ada perselingkuhan yang secara tidak langsung dibenarkan gitu oleh masyarakat. Apabila misalkan ya iya jelas aja suaminya selingkuh, wong istrinya di rumah nggak pernah dandan atau wong istrinya nggak pernah ngurusin suami. Nah seperti itu. Menurut Mas Butet sama Mbak Misha sendiri, ada nggak sih perselingkuhan yang bisa dibenarkan gitu? Masa sih? Masa sih selingkuh dibenarkan? Sebenarnya Apalagi selingkuh apa- nggak dibenarkan. Selingkuh itu akhirnya membawa korban ya. Iya. Oke, sebentar nanti kita terusin ya, ada telepon. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Aditya Jelandak. Oke, Mas Aditya di Cilandak. Silakan mungkin ke Mbak Misha atau ke Mas Butet. Iya nih saya mau ngasih tanggapan buat Mbak Misha aja. Iya. Tadi Mbak Misha bilang kalau nggak didahului oleh pria, nggak mungkin akan terjadi perselingkuhan. Nah ini seperti yang saya alami. Saya bukan yang, ini malah justru saya yang dirayu oleh perempuan tersebut gitu loh, yang sudah bersuami gitu loh. Jadi kembali kalau saya lihat adalah di dalam rumah tangga itu dari hubungan seks juga mempengaruhi di mana akan terjadinya perselingkuhan. Itu aja mungkin yang ke Mbak Misha. Oke, berarti Mas Aditya lebih kepada pernyataan bukan pertanyaan ya. Ke Mas Butet nggak ada? Kalau Mas Oh, karena citranya sudah tidak berselingkuh gitu. Mas Adit, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adit. sama-sama, selamat malam. Jadi ternyata malam ini kita dapat komentar dari pemirsa. Katanya, Iya. enggak kok orang saya buktinya digoda duluan sama Nah. perempuan gitu Iya. katanya Mbak Misha. Gimana tuh Mbak Misha tanggapannya kepada Mas Adit? Susah juga ya. Kenapa? Makanya kan iya, kenapa yang laki juga bisa tergoda kan di situ. Ya. Mas Adit malam ini kita nggak nanya Mas Adit tergoda atau enggak loh. Jadi kalau menurut saya persoalannya bukan lelaki atau perempuan, tapi manusia. Iya, Itu aja. manusianya gitu. Jadi ya sama-sama lah gitu lah. Kalau persoalannya sudah manusia sehingga perselingkuhannya menjadi luas bisa apa aja ya. Iya. Balik lagi loh sama yang tadi, gimana tuh perselingkuhan yang dibenarkan? Tapi ini konotasinya konteksnya cinta ya, masalah cinta. Ya persoalannya sekarang sejauh mana sih perselingkuhan itu akan membawa efek pada yang melahirkan korban. Kalau kita selalu menyadari bahwa seluruh tabiat kita itu akan mengefek lahirnya sebuah korban, entah anak, entah rumah tangga yang Keluarga. berantakan, entah dunia pendidikan, semuanya itu menjadi Iya. korban yang dipertaruhkan dan itu kita sadari sangat mahal. Mudah-mudahan orang selalu teringat itu dan tidak mengambil risiko korban itu. Mungkin hal-hal tersebut yang selalu diingat Mas Butet sehingga sampai hari ini belum berselingkuh, katanya belakangan pakai Ya, gitu. kelihatan kalau berdusta kan. Mbak Misha tetap tidak setuju juga dengan perselingkuhan yang dibenarkan itu? Tidak setuju sebenarnya. Dengan alasan apapun? Ya itu tadi karena selingkuh itu kan karena ada sebab dan akibat. Tapi pribadi saya sebenarnya tidak mendukung gitu loh. Mhm, mhm. Tapi tanda kutip Ya, gitu. kutipnya tuh apa? Ya itu tadi sebab dan akibat itu. Jadi proses tersebut juga mesti ditelaah dengan jelas gitu ya. Sebelum kita memberikan pendapat bahwa perselingkuhan itu dibenarkan atau tidak. Begitu mungkin Ya. Pak Butet. Oke, sebagai orang yang sudah berumah tangga, mungkin ini juga pelajaran untuk saya pribadi. Kira-kira kalau pasangan kita berselingkuh, ada nggak sih ciri-cirinya? Pasti bisa kita rasakan ya. Pasti Jadi kita lebih kan- kepada feeling ya? Ya, karena kalau kita sudah bersuami istri, Mm-mm. itu kan sudah jumbo ya, nyawa itu udah jumbo. Jadi apapun yang terjadi pasti akan Kroso. diketahui, kroso. Kroso. Apalagi bagi seorang pengigau seperti saya. Itu salah satu alasan saya belum punya nyali untuk berselingkuh karena kalau tidur selalu Ngigo. ngigau. Nanti pas lagi ngigo manggilnya Peggy gitu. Oke, Mbak Misha gimana? Ada nggak sih ciri-cirinya? Ya terasa sekali sih ya. Apalagi Kalau kalau dari segi sikap mungkin?
sikap pasangan kita? Banyak hal-hal yang janggal kalau orang berselingkuh itu. Dari segi omongan, dari segi tingkah laku, dari segi apa gitu. Berarti kalau pasangan kita sudah mulai bertingkah laku yang sedikit aneh, kita boleh curiga dia selingkuh dong ya? Iya. Iya, langsung disetujui. Dan yang utama biasanya selalu berbohong. Oh gitu ya, bohong itu kalau nggak ketahuan kita nggak tahu loh Mbak, kalau Tapi itu kita bohong. kan berasa ini orang bohong atau Itu enggak awal kan perselingkuhan gitu. ya. Oke, berarti pelanggaran berawal dari kebohongan gitu Iya, ya, lalu bermuara pada perselingkuhan. Dan berakhir di ranjang.